Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Statistika Dasar kelas C1 akan menyampaikan hasil analisis data kami melalui software CASP. CASP merupakan suatu program grafis dan open source untuk analisis statistika yang dirancang mudah digunakan sama seperti SPSS. Namun sebelumnya, izinkan kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azalia Naila Rahima dengan NIM 245120110111040. Saya Mutia Ulia Melati Syafana dengan NIM 245120110111042. Saya Najla Rizkita Ayudia dengan NIM 245123011111020. Saya Mahika Rifatasyana dengan NIM 245122011101121. Saya Rizka Alistasia Jarin dengan NIM 245120301111023. Saya Karisa Afialau dengan NIM 245120301111061. Saya Hidayatul Aula Istighfarin dengan NIM 2451203071133. Nah, tujuan pembuatan video kami kali ini adalah untuk mencari nilai mean, median, modus, histogram, skewness, kurtosis, dan uji normalitas. Pertama-tama, masukkan data ke dalam CASP dengan format .csv. Lalu pilih bagian deskriptif. Setelah itu pilih deskriptif statistik. Lalu kita insert data yang ada di deskriptif statistik ke variabel. Setelah itu kita masuk ke bagian statistik. Lalu kita pilih data-data yang ingin kita ketahui, seperti yang tertera di layar, yaitu central tendency. Untuk mengetahui nilai data terkumpul di dalam suatu distribusi, ukuran yang digunakan adalah modus, atau nilai yang paling sering muncul dalam suatu data, mean, atau rata-rata suatu data, dan median, atau nilai tengah suatu data setelah data diurutkan. Lalu kita beralih di bagian distribution. Distribution adalah frekuensi nilai suatu variabel dalam sampel atau populasi. Di bagian distribusi, kita pilih skewness. Skewness sendiri yaitu kecenderungan sebaran suatu statistik menyimpang yang dari simetri. Ada yang condong ke kanan, positif, dan kiri, negatif. Kurtosis adalah titik puncak suatu data, dan Shapiro-Wilk test yaitu suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah sebuah data berdistribusi normal. Lanjut, kita masuk ke uji normalitas. Di sini kita bisa melihat bahwa Nilai kurtosis dalam distribusi normal yaitu 1 sampai dengan min 1. Sedangkan dalam data dinyatakan bahwa nilai kurtosis matematikanya adalah min 1,221, Inggris sebesar min 1,206, dan juga IPA sebesar min 1,111, yang dimana dapat disimpulkan bahwa ini tidak normal. Tidak hanya kurtosis, kita dapat melihat melalui data skewness, juga di mana distribusi yang normal menandakan nilai antara min 1 hingga plus 1. Dari data matematika, bisa dilihat bahwa skewnessnya adalah min 0,090. Data nilai bahasa Inggrisnya adalah min 0,043 dan data IPA-nya sebesar 0,274. Maka, kalau dilihat melalui kriteria skewness, distribusi tersebut normal. Terakhir, kita bisa lihat lewat kriteria p-value of Shapiro-Wilk-nya juga, di mana jika suatu distribusi itu normal, maka nilai p-value of Shapiro-Wilk-nya akan di atas 0,05. Maka kalau Inggris kurang dari 0,01 dan nilai IPA kurang dari 0,01, maka nilai distribusi tersebut tidak normal. Setelah kita mengetahui bahwa data yang kita miliki termasuk distribusi tidak normal, kita akan mencari tahu data ini masuk skewed positif atau negatif. Untuk mengetahui positif atau negatif, dapat kita lihat dari mean, median, dan juga modus. Jika modus lebih besar dari median dan mean, maka menunjukkan skewed negatif. Sedangkan jika modus lebih kecil daripada median dan mean, maka akan menghasilkan skewed positif. Dari data di layar dapat disimpulkan bahwa nilai matematika dan Inggris siswa menunjukkan skewed negatif, sedangkan nilai IPA siswa menunjukkan skewed positif. Setelah kita menghitung data yang diinginkan, kita dapat membuat histogram untuk menggambarkan penyebaran data. Untuk membuat histogram, kita dapat mengklik basic plot, lalu distribution plot, lalu display density, dan QQ plot. Maka, melalui semua hasil analisis dari data yang didapatkan, kami memberi kesimpulan bahwa nilai distribusi data tersebut tidak normal berdasarkan kriteria-kriteria yang ada.
Ada pula pentingnya dalam mempelajari statistika, di mana statistika dapat digunakan dalam berbagai bidang, baik itu berfokus pada bidang sains maupun non-sains. Contohnya, ketika mahasiswa dan mahasiswi menulis skripsi nanti, statistika bisa digunakan untuk menguji apakah data yang kita dapatkan bersifat normal atau tidak. Dan dari hasil data tersebut, bisa dianalisis lebih lanjut sehingga kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan terkait topik yang diulas.